Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan. Ini soalnya random aja ya, oke? Nah, sebelum kita ke soal, ada baiknya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku mengenai latihan soal maupun materi yang berkaitan dengan SKB, P3K maupun UKOM. Dan itu artinya kalian udah ngedukung channel aku untuk semakin berkembang. Satu subscribe dari kalian itu sangat berharga buat aku. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke soalnya aja nomor 1. Seorang ibu, Nyonya D, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya yang sudah memasuki usia 36 minggu. Selama pemeriksaan, bidan menemukan bahwa posisi janin sungsang. Nyonya D merasa cemas dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Bidan kemudian menjelaskan tentang berbagai pilihan persalinan, termasuk persalinan normal dengan posisi sungsang dan operasi sesar. Nyonya D meminta penjelasan lebih lanjut tentang manfaat dan risiko dari masing-masing pilihan. Pertanyaannya, apakah langkah pertama yang paling tepat dilakukan bidan dalam memastikan Nyonya D dapat membuat keputusan yang terinformasi? A. Menyarankan Nyonya D untuk segera memutuskan melakukan operasi sesar. B. Memberikan brosur tentang posisi sungsang dan pilihan persalinan kepada Nyonya D. C. Mengatur jadwal konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. D. Menjelaskan manfaat dan risiko dari setiap pilihan perawatan dengan bahasa yang mudah dipahami. Atau E. Menyampaikan statistik keberhasilan persalinan normal dengan posisi sungsang. Dan jawaban yang benar adalah D. Menjelaskan manfaat dan risiko dari setiap pilihan perawatan dengan bahasa yang mudah dipahami. Langkah pertama yang paling tepat adalah menjelaskan manfaat dan risiko dari setiap pilihan perawatan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Nyonya D. Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan komunikasi efektif dalam proses informed choice. Nyonya D membutuhkan informasi yang lengkap dan jelas untuk memahami pilihan-pilihan yang ada dan konsekuensinya, sehingga dia dapat membuat keputusan yang terinformasi. Memberikan brosur untuk opsi B atau mengatur jadwal konsultasi dengan dokter yang ada di opsi C juga bisa membantu, tetapi langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan Nyonya D memahami informasi dasar dari bidan secara langsung. Menyarankan untuk segera memutuskan operasi sesar di opsi A tidak sesuai dengan prinsip informed choice yang menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang lengkap. Kemudian yang opsi E menyampaikan statistik keberhasilan, ini adalah bagian dari memberikan informasi, tetapi harus disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami. Oke ya, jawabannya D. Menjelaskan manfaat dan risiko dari setiap pilihan perawatan dengan bahasa yang mudah dipahami. Lanjut soal nomor 2. Seorang bidan terampil sedang merawat seorang ibu pasca persalinan normal di ruang pasca persalinan. Bidan tersebut sedang membersihkan dan merapikan tempat tidur ibu ketika tiba-tiba ada pasien baru yang membutuhkan bantuan. Bidan tersebut telah mencuci tangan sebelum merawat ibu pasca persalinan ini. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat bagi bidan tersebut? A. Menggunakan kembali sarung tangan yang telah dipakai sebelumnya. B. Menggunakan hand sanitizer setelah merapikan tempat tidur. C. Mengganti sarung tangan dengan yang baru sebelum membantu pasien baru. D. Menunggu hingga selesai merawat ibu pasca persalinan sebelum membantu pasien baru. Atau E. Tidak perlu menggunakan sarung tangan saat membantu pasien baru. Dan jawaban yang benar adalah C.
Mengganti sarung tangan dengan yang baru sebelum membantu pasien baru. Tindakan pencegahan infeksi yang efektif memerlukan pergantian sarung tangan dengan yang baru sebelum melakukan perawatan pada pasien baru. Meskipun bidan telah mencuci tangan sebelumnya, mengganti sarung tangan adalah langkah penting untuk mencegah potensi penularan mikroorganisme dari satu pasien ke pasien lainnya. Hand sanitizer tidak dapat menggantikan penggunaan sarung tangan baru dalam situasi ini, karena kebersihan tangan hanya mencakup situasi di mana tidak ada kontak langsung dengan cairan tubuh. Karenanya, jawaban yang benar adalah pilihan C. Soal nomor 3, seorang ibu hamil usia kehamilan 28 minggu mengeluh sering merasa haus dan berkemih lebih sering dari biasanya. Pemeriksaan urin menunjukkan adanya glukosuria. Hal ini paling mungkin menunjukkan A. Kondisi normal selama kehamilan, B. Diabetes gestasional, C. Infeksi saluran kemih, D. Preeklamsia, atau E. Dehidrasi. Dan jawaban yang benar adalah B. Diabetes gestasional. Glukosuria pada ibu hamil dapat menjadi indikasi awal diabetes gestasional. Kondisi ini memerlukan pemantauan lebih lanjut dan mungkin intervensi diet atau terapi medis sesuai dengan rekomendasi dokter. Pilihan lain seperti infeksi saluran kemih atau dehidrasi tidak akan menyebabkan glukosuria pada kondisi ini. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang ibu hamil usia kehamilan 32 minggu datang untuk pemeriksaan rutin. Selama pengkajian fisik, Anda mengukur tinggi fundus uteri dan mendapatkan hasil 20 cm. Apa yang bisa disimpulkan dari hasil ini? A. Janin mungkin memiliki ukuran yang lebih kecil dari perkiraan usia kehamilan. B. Janin mungkin memiliki ukuran yang lebih besar dari perkiraan usia kehamilan. C. Ukuran fundus uteri tidak relevan untuk menilai perkiraan usia kehamilan. D. Janin mungkin mengalami polihidramnion. Atau E. Janin mungkin mengalami oligohidramnion. Dan jawaban yang benar adalah A. Janin mungkin memiliki ukuran yang lebih kecil dari perkiraan usia kehamilan. Ukuran fundus uteri yang lebih kecil dari perkiraan usia kehamilan dapat menunjukkan adanya retardasi pertumbuhan janin atau intrauterine growth restriction atau IUGR. Hal ini memerlukan pemantauan lebih lanjut untuk mengevaluasi pertumbuhan janin dan memastikan kesehatan janin selama sisa kehamilan. Dan ini adalah tabel dari usia kehamilan dengan tinggi fundus uteri yang normal. Dan untuk usia 32 minggu biasanya itu TFU-nya sudah 29,5 sampai 30 cm. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang wanita usia 28 tahun datang ke klinik dengan keluhan rambut rontok yang signifikan setelah melahirkan bayi pertamanya 2 bulan yang lalu. Dia ingin tahu apakah ada suplemen vitamin yang bisa membantu mengurangi rambut rontoknya. Bidan menganjurkan untuk meminum vitamin B kompleks. Manfaat utama dari suplemen vitamin B kompleks dalam mengatasi masalah ini adalah A. Meningkatkan produksi hormon estrogen, B. Meningkatkan kesehatan kulit dan kuku, C. Mempercepat penyembuhan luka, D. Mencegah anemia, atau E. Memperbaiki fungsi hati. Dan jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan kesehatan kulit dan kuku. Vitamin B kompleks termasuk biotin atau vitamin B7 dikenal dapat mendukung kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Kekurangan biotin bisa menyebabkan rambut rontok dan masalah lainnya terkait kulit dan kuku. Oleh karena itu, konsumsi suplemen vitamin B kompleks dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut. Pilihan lain seperti meningkatkan produksi hormon estrogen pada opsi A
mempercepat penyembuhan luka pada opsi C, mencegah anemia pada opsi D, dan memperbaiki fungsi hati pada opsi E, tidak relevan dalam konteks masalah rambut rontok pasca persalinan. Udah selesai pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang, baik itu di SKB P3K maupun UKOM. Pokoknya kalian harus tetap semangat belajar. Dan seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Jadilah pribadi yang selalu haus akan pengetahuan, karena belajar tanpa henti adalah kunci kesuksesan. Oke, tetap semangat!